Halo sahabat Hermina, salam sehat untuk sahabat Hermina semuanya. Ketemu lagi dengan saya Suster Ii dalam podcast Hermina edisi TikTok. Tanya informasi kesehatan, tanya ahli kesehatan. Sahabat Hermina pernah nggak sih mengalami sakit perut, nyeri ulu hati? Nah, hari ini kita akan bahas seputar sakit asam lambung bersama salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Hermina Padang, yaitu dengan Dokter Diego Lesgenia. Selamat siang dokter. Ya, siang. Dok, kali ini kita akan mengupas tentang salah satu penyakit yang kayaknya banyak sekali sahabat Hermina pernah mengalami, yaitu penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung itu apa sih dok sebenarnya? Apakah sama dengan penyakit MAH yang sering kita dengar? Baik Suster I, untuk penyakit asam lambung sendiri atau yang di masyarakat secara umum lebih dikenal dengan penyakit MAH, ini merupakan suatu kondisi yang sama sebenarnya. Jadi ada beberapa gejala yang membuat perut rasa tidak nyaman. Ya, ini akibat produksi dari cairan asam lambung yang berlebih dan juga akibat pengosongan lambung yang melambat. Jadi peningkatan produksi asam lambung ya dok ya. Penyebab asam lambung naik itu apa biasanya dok? Nah, untuk penyebab dari peningkatan cairan asam lambung sendiri ataupun lambatnya pengosongan dari asam lambung, yang paling pertama adalah dari pola makan. Jadi dimulai dari pola makan yang tidak teratur, ya. Jadi sering telat makan atau sering kita jumpai kalau pasien berobat itu dia jarang sarapan. Jarang sarapan pagi. Kemudian penyebab lain seperti makan dalam porsi yang banyak ataupun makannya terburu-buru atau tergesa-gesa. Kemudian penyebab lainnya seperti stres ini baik secara fisik maupun pikiran. Jadi kalau kita terlalu banyak aktivitas, kecapean, itu juga bisa menyebabkan naiknya produksi cairan asam. Serta kalau pada ibu-ibu atau wanita itu paling sering karena stres pikiran. Ya, jadi ketika dia sedang banyak pikiran atau rasa cemas, itu sangat gampang sekali untuk peningkatan dari produksi cairan asam lambung. Kemudian dari makanan yang membuat lambung sensitif yang paling sering kita jumpai seperti kopi ya. Atau sekarang banyak konsumsi makanan yang manis-manis. Tadi dokter bilang jenis makanan yang ada juga yang mempengaruhi itu. Kalau makanan pedas bisa mempengaruhi juga nggak dok? Kemudian makanan pedas dan juga asam itu juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan produksi dari cairan asam lambung. Oke, berarti banyak juga ya dok makanan yang harus kita hindari untuk biar asam lambung kita nggak naik ya dok. Pertanyaan selanjutnya masuk ke ciri dan tanda asam lambung itu biasanya seperti apa sih dok yang kita disebut naik asam lambung itu dok? Untuk gejala dari peningkatan cairan asam ataupun lambatnya pengosongan dari lambung, yang paling banyak yang pertama adalah nyeri pada bagian ulu hati, kemudian juga disertai adanya rasa panas. Dan jika produksi cairan asam sudah sampai berlebih akan terasa menyesak di ulu hati. Kemudian disertai adanya keluhan kembung, ya, sendawa, mual hingga muntah. Dokter, untuk gejala-gejala itu jika muncul tapi tidak ditangani dengan baik atau dibiarkan saja, itu biasanya ada efeknya atau komplikasi ke yang lain nggak dok? Gejala asam lambung atau keluhan asam lambung yang tidak ditangani dengan tepat itu dapat menyebabkan peradangan pada lambung, ya. Jadi mulai dari gastritis atau mulai terjadi kemerahan atau lecet pada lambung hingga akan berlanjut seperti yang kita banyak dikeluhkan pasien seperti GERD, jadi naiknya cairan asam lambung hingga ke saluran makan bagian atas sehingga menimbulkan gejala seperti dada rasa panas, terbakar atau adanya sensasi cairan yang naik hingga ke tenggorokan. Kemudian jika semakin berlanjut lagi akan menyebabkan tukak pada bagian lambung. Gejala asam lambung ini juga tidak bisa dianggap sepele karena dia bisa mengawali suatu masalah yang lebih serius atau penyakit yang lebih serius. Seperti keluhan asam lambung ini bisa diakibatkan oleh adanya peradangan pada empedu atau gejala awal dari batu empedu. Kemudian juga bisa gejala yang lebih serius seperti keganasan atau kanker pada lambung. Jadi gejala awalnya dapat menyerupai keluhan asam lambung. Namun khasnya nanti ada gejala seperti penurunan berat badan atau perdarahan pada lambung. Jika ada nih sahabat Hermina yang mengalami kenaikan asam lambung tersebut, kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan dok? Langkah awalnya? Penanganan awal yang bisa kita lakukan terutama di rumah, di awal itu minum air hangat, karena dengan minum air hangat bisa membuat rasa lebih plong, lebih nyaman
ya, dan dapat mengurangi rasa nyeri. Kemudian juga jika nyeri tidak berkurang, dapat diberikan dengan obat penetral asam lambung yang banyak kita jumpai, ya, untuk mengurangi rasa asam dan juga mengurangi rasa nyeri. Namun jika nyeri masih kuat atau tidak berkurang sama sekali, sebaiknya memang harus segera diperiksakan ke dokter atau segera datang ke IGD rumah sakit terdekat. Oke, baik. Lalu selanjutnya nih dok, langkah apa yang harus kita jalanin untuk terhindar dari penyakit asam lambung ini? Ya, untuk menghindari kita terkena asam lambung atau berulangnya gejala dari asam lambung, yang pertama tetap harus pola makan terlebih dahulu. Jadi pola makannya harus teratur, jangan men-skip sarapan. Jadi tetap harus makan pagi, siang, malam secara teratur. Kemudian pemilihan makanan, jadi hindari makanan yang dengan kadar kalori yang tinggi atau porsi nasi yang terlalu berlebihan, ya. Kemudian minum minuman yang memicu timbulnya asam lambung seperti kopi ataupun makanan serta minuman yang asam. Terus tetap harus ada berolahraga secara rutin, ya, manajemen stres, jadi kurangi rasa-rasa kecemasan yang dapat meningkatkan produksi asam lambung juga. Oke. Nah, sahabat Hermina sudah tahu ya tentang penyakit asam lambung ini, gimana ciri-cirinya, untuk penanganannya. Jadi, untuk menghindari penyakit asam lambung, harus ikutin tips dari Dr. Diego tadi ya. Jika sahabat Hermina ingin berkonsultasi dengan Dr. Diego, bisa melakukan pendaftaran melalui website Hermina Hospitals, yang kedua dengan Halo Hermina, yang ketiga melalui mobile JKN untuk pasien BPJS, dan lewat call center di 1500488. Untuk jadwal Dr. Diego-nya ada di hari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 4 sore, untuk di hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 sore. Nah, terima kasih atas waktunya dokter. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh sahabat Hermina semuanya agar terhindar dari ancaman penyakit naik asam lambung ya dok. Nah, sahabat Hermina, sekian untuk podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.